lagi, welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini aku akan ngebahas gimana sih cara jualan ala Arin. Jadi buat kalian, para member baru yang ngerasa aku bingung cara jualannya atau sama sekali nggak kenal sama produk Oriflame, aku bakal ngasih tahu tips and trick cara jualan aku di video kali ini. Selamat menonton. Oke, yang pertama yang aku lakukan saat aku join Oriflame, aku menawarkan produk ke saudara-saudara aku. Jadi sebelum aku jualan, aku memang suka pakai produknya yaitu Tender Care. Jadi waktu itu ada salah satu teman kantor aku yang jualan produk Oriflame dan dia menawarkan melalui katalognya. Jadi waktu itu ya masih tahun 2010-2011an lah. Nah, aku beli si Tender Care yang original ini, terus aku pakai di bibir, di sikut. Nah, jadi dari situ aku kenal yang namanya produk Oriflame. Pada saat aku gabung Oriflame, aku menawarkan produknya secara japri. Jadi secara personal aku tawarkan ke teman-teman yang ada di seluruh kontak yang ada di HP aku. Waktu itu aku pakai BBM ya. Jadi aku japri satu-satu, aku mulai menawarkan. Selain itu juga aku pakai katalog online. Jadi pada saat aku gabung, aku belum dikasih katalog buku sama upline. Jadi aku masih pakai katalog online. Karena waktu itu aku belum sempat ketemu, tapi aku udah langsung antusias banget untuk jualan produknya karena tahu keuntungannya juga lumayan sebesar 23%. Jadi saat itu aku ngejapri satu-satu teman aku menawarkan. Pada saat itu aku cuma bilang kayak gini, "Hai, aku saat ini join member Oriflame. Kamu butuh produknya nggak? Barangkali kamu butuh lipstick, butuh bedak. Aku bisa bantu nih rekomendasiin produknya." Nah, cukup segitu aja sih yang aku japri. Jadi aku ngejaprinya nggak sedikit tapi banyak ya. Jadi aku satu-satu aku japriin, aku tawarin produknya. Nah, selain itu juga, selain ke saudara juga ke temen, pokoknya yang ada di kontak aku tawarin semuanya. Dan dari situ dalam waktu 2 hari aja aku udah tuntas tupo alias udah jualan 100 BP dan itu belum pakai katalog. Aku sama sekali belum pakai katalog, aku masih pakai katalog online dan masih jualan secara japri. Terus ada temen yang nanya, "Emang kamu pakai produknya, Rin?" Ya aku jujur, aku belum pakai semua produk Oriflame, tapi keuntungan kali ini akan aku belikan buat produk yang nantinya aku pakai. Jadi memang waktu itu aku dapat welcome program pertama yaitu lipstick. Jadi si lipstick ini yang aku pakai buat jualan. Jadi memang pada saat itu aku nggak pakai produk Oriflame karena memang aku jarang dandan, terus juga aku jarang make upan. Jadi cukup pakai lipstick atau enggak ya, kalau enggak juga udah bedak aja atau krim pelembab gitu ya. Nah udah gitu setelah aku tuntas WP1 baru aku ketemu upline dan aku dikasih katalog. Jadi jualannya cukup pakai katalog online, aku japri satu-satu teman-teman, terus aku tawarkan. Meskipun aku belum punya produknya, aku belum punya pengetahuan yang banyak tentang Oriflame, tapi upline memberikan aku wadah, yaitu adanya grup. Jadi ada grup online dimana ngebahas yang namanya produk. Jadi dari situ aku kenal yang namanya produk Oriflame. Saat aku nggak tahu apa itu produk Oriflame, aku bisa nanya langsung. Jadi jualanku yang pertama itu pakai katalog online dan aku jualan secara personal. Jadi secara ngobrol. Aku belum menawarkan ke orang-orang yang nggak aku kenal. Jadi aku mulai dulu dari orang-orang yang aku kenal dulu bahwa aku sekarang join Oriflame, aku sekarang jualan produknya, barangkali butuh bedak, lipstick atau apapun bisa menghubungi aku. Itu yang aku lakuin dan dari situ aku dapat orderan. Kalau nanya perbandingannya berapa yang aku tawarin, itu isi kontak aku pada saat itu 800 itu nggak semuanya aktif, tapi aku lihat dari recent update ya. Jadi yang pertama kali update aku japri, aku tanya udah pernah pakai produk Oriflame belum,
barangkali lipstiknya habis, bedaknya habis. Jadi dari situ memulai yang namanya sebuah obrolan. Nah, baru abis itu aku pakai yang namanya katalog. Jadi karena aku adalah ibu rumah tangga dan aku nggak punya lingkungan kantor, beda ya kalau misalnya kita pekerja, taruhlah kita sebagai pekerja kantoran, kita bisa menawarkan katalognya itu ke teman-teman yang ada di kantor. Sementara aku seorang ibu rumah tangga, aku harus nawarin ke siapa kalau bukan ke teman-teman online. Jadi menurut aku produk Oriflame ini bisa kita jual secara online ataupun offline, dan itu membantu banget. Jadi nggak harus misalnya aku harus keliling door to door, rumah ke rumah, itu nggak harus, karena aku udah ada yang namanya katalog online, bisa kita manfaatin si produknya. Kecuali kalau misalnya ada teman yang aku minta dong teh katalognya, baru aku kirim. Jadi aku pada saat itu membeli katalog minimal 20 karena upline nyuruh, kamu kalau mau jualan Uber, kamu beli katalog setiap bulannya minimal 20. Jadi aku sampai sekarang minimal punya katalog 20 piece. Lanjut, sehabis itu cara jualan berikutnya, saat aku udah punya produknya, kemanapun aku pergi, aku selalu bawa produk Oriflame minimal satu atau dua. Isi tas aku akan isinya tuh produk Oriflame. Jadi ada bedak, ada lipstick, ada body cream, ada parfum. Setiap aku ketemu teman-teman atau misalnya aku acara kumpul arisan, atau misalnya ya ngumpul sama teman-teman, aku selalu nyuruh mereka nyobain produknya. Ini kalau kamu mau nyoba, atau misalnya ini pakai aja body creamnya kalau misalnya habis sholat kan. Nah itu aku suruh nyobain, mereka suruh nyobain yang namanya produk Oriflame. Nah biasanya mereka akan mencium wanginya, mereka akan bilang oh iya enak ya, harusnya nanti ya kalau diskon aku mau order. Nah itu jadi salah satu investasi berikutnya selain di katalog, aku investasiin di produk. Jadi apa yang aku pakai, produk Oriflame yang aku pakai, aku jadikan tester untuk customer aku. Jadi si customer bisa nyobain dulu produknya, bisa ngerasain dulu manfaatnya, dan biasanya dari situ aku bisa dapat orderan. Tips berikutnya yang gak kalah penting adalah branding. Lagi-lagi branding, lagi-lagi menceritakan produk yang kita pakai berupa manfaatnya, packagingnya, ataupun secara video mengasih tahu ke orang lain kalau misalnya kita pakai ini nih. Meskipun misalnya nih kayak aku suka foto-foto ya, saya kita foto nih pakai produk ini. Terus produk ini digunain buat apa? Misalnya untuk bibir yang kering. Nah, aku foto terus aku ceritain di media sosial, terus orang lain baca, biasanya tuh nanti akan ada orang yang ngejapri, misalnya dulu teteh pernah pakai produk yang ini berapa ya harganya. Emang di media sosial penjualan seperti itu nggak langsung, tapi seenggaknya si customer tahu kalau si penjualnya sendiri pakai produknya. Jadi itu seperti ngasih kepercayaan untuk calon customer kita, untuk calon member kita, bahwa apa produk yang kita pakai itu aman dan kita sendiri juga pakai. Jadi jangan sampai kita jualan produk Oriflame tapi kita sama sekali nggak pernah pakai produknya gitu, bahkan kita nggak tahu, atau bahkan kita istilahnya mau beli aja masih mikir-mikir gitu ya. Padahal kalau bisa dihitung keuntungan jualan dan pengumpulan poinnya, kalian bisa dapat produk yang nantinya bisa kalian ceritakan. Bisa jadi itu adalah investasi, ataupun itu nantinya jadi hero produk untuk kita berjualan. Nah, segitu dulu tipsnya dari aku. Semoga bermanfaat dan juga bisa teman-teman praktekkan. Jadi istilahnya buang jauh-jauh gengsinya, mulai actionnya, karena setiap orang punya caranya sendiri untuk berjualan. Karena ini ala aku, jadi aku menceritakan apa yang aku kerjakan dan apa yang aku lakukan untuk mendapatkan keuntungan di bisnis ini. Jadi kalau teman-teman ngerasa aku punya cara seperti ini, silahkan. Aku punya cara seperti ini, silahkan. Yang penting
menurut aku bisnis itu harus menguntungkan buat diri sendiri juga, dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih udah nonton, bye bye, assalamualaikum.